Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firta Noviana dengan nomor sambung A40121061. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jundi Syafaat dengan NIM A40121093 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Harusmayanti Musiwa dengan NIM A40121115. Perkenalkan, nama saya Tiara Mahendra dengan NIM A40121171. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikul, kelas A dengan NIM A40121162. Nama saya Pinatul Naja, sambung A40121167. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia dengan NIM A40121109. Sistem tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Salah satu contoh satelit adalah bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya. Komet. Komet biasa disebut dengan bintang berekor karena penampakan komet yang menyala seperti bintang dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet merupakan kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Ekor komet selalu membelakangi matahari. Asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Sedangkan meteoroid adalah pecahan batu yang kecil dan merupakan hasil dari tubrukan antar asteroid. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Macam-macam planet. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai planet-planet yang beredar mengelilingi matahari. Planet tersebut beredar dalam satu lintasan yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet ini merupakan planet terkecil dalam tata surya, dan planet ini tidak mempunyai satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet ini membutuhkan waktu sekitar 225 hari untuk mengelilingi matahari. Bumi. Bumi tempat kita tinggal adalah planet yang sangat istimewa. Bumi satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Planet selanjutnya adalah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutupi oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Di Mars juga ditemukan banyak gunung berapi.
berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Nah, pembahasan selanjutnya adalah rotasi dan revolusi bumi. Bumi memiliki dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu yang digunakan bumi untuk berputar pada porosnya disebut kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit 0,4 detik atau biasa dikenal dengan 1 hari. Beberapa akibat rotasi bumi antara lain, yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pada bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan pada bagian yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Di Indonesia sendiri terdiri dari 3 bagian waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Sedangkan di dunia dibagi menjadi 24 wilayah waktu. Yang ketiga yaitu gerakan semu harian matahari. Ini ditunjukkan dengan adanya matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi, padahal sebenarnya bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Gerakan bumi yang kedua adalah gerakan revolusi bumi. Gerakan revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai dari garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi yaitu 365,4 hari. Biasanya dalam 1 tahun digenapkan menjadi 365 hari. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juni Syafaat, perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi pada saat posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari ke bumi. Meskipun ukuran bulan lebih kecil, bayangannya dapat menutup seluruh cahaya matahari yang dikarenakan jarak bumi ke bulan lebih dekat daripada jarak bulan ke matahari. Karena bulan disinari matahari, maka akan terbentuk bayangan utama bulan yang berbentuk kerucut yang disebut umbra. Di samping umbra, terbentuk juga bayangan tambahan yang disebut penumbra. Gerhana matahari memiliki beberapa jenis. Yang pertama, gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Dan yang keempat, gerhana matahari hibrida. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan nampak bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Gerhana bulan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Penyebab terjadinya gerhana bulan. Ketika itu, bumi berada di hadapan matahari dan terbentuk bayangan bumi yang terdiri dari umbra dan penumbra. Namun, berbeda dengan umbra bulan pada gerhana matahari yang amat kecil dibandingkan dengan ukuran bumi. Umbra bumi pada gerhana bulan dapat meliputi bulan seluruhnya. Akibatnya, apabila pada gerhana matahari kita hanya bisa menikmati gerhana matahari total selama tidak lebih dari 8 menit, namun pada gerhana bulan total kita bisa menikmatinya hingga lebih dari 1 jam, tergantung dari seberapa dekatnya bulan dari pusat umbra.